Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Haji Aiman, Wakil Menteri Desa. Yang saya hormati Direktur Fasilitasi Pemerintahan Desa dan BPD, Bapak Murtono SSTP MSI. Yang saya hormati Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Supratman Andi Atas. Yang saya hormati anggota BURT DPR RI, Dr. Deviati Nata Kusuma. Yang saya hormati PJ Gubernur Jawa Timur, yang hari ini diwakili oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Asisten Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati PJ Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati PJ Gubernur Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Yang saya hormati Ketua Umum Desa Bersatu Kanda Muhammad Asri Anas. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, Kanda Haji Peri Radiansyah STM, beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati para Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Desa. Selamat datang Kanda Muhammad Asri Anas, Ketua Umum Desa Bersatu. Para Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Desa yang mendirikan Desa Bersatu. Dalam hal ini Ketua Umum DPP Abdesi, Ketua Umum DPP Aksi, Ketua Umum DPP Apednas, Ketua Umum DPP Kompak Desi, Ketua Umum DPN Parade Nusantara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, Ketua Umum DPN PPD. Yang saya banggakan, para Ketua PAPSI Provinsi, Ketua PAPSI Kabupaten, dan seluruh anggota BPD yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan kepanitiaan pada kegiatan Disnatalis BPD ke-25 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi pada judul, pada bingkai kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan desa ke depan yang lebih baik lagi. Disnatalis BPD ke-25 tahun 2024 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang di dalamnya termaktub BPD, walau ten di dalamnya tersebut BPD-nya adalah Badan Perwakilan Desa. Tidak mengurangi kebersamaan kita, tidak mengurangi kehormatan kita, sesuai dengan Munas pertama BPD, Munas pertama PAMSI yang dilaksanakan 25 November 2020 di Puncak Cianjur, menetapkan salah satu keputusan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 ditetapkan menjadi hari jadi BPD. Terakhir, sebelum saya izin, ada motivasi kenapa kita berkumpul pada kesempatan kali ini. Hadir di sini Kanda Ketua Umum Muhammad Asri Anas dan Kanda yang kita banggakan bersama, Kanda Haji Peri Radiansyah. Beliau berdua adalah motor yang bisa merevisi
Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 2024 yang isinya tentunya perbaikan, peningkatan, kegembiraan, kesejahteraan ke depan untuk kita para kepala desa, BPD, perangkat desa, dan unsur masyarakat desa. Tentunya di dalamnya termuat pasal-pasal yang memuat tentang peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas kita dalam membangun desa kita besok lebih baik lagi. Dan tentunya ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Desa yang telah mendukung penuh, terutama Pak Mendagri. Beliau nongkrongin semalaman suntuk sampai pukul 2 di DPR RI sampai tercipta kesepakatan untuk perubahan atau revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Terakhir, mudah-mudahan dengan revisi Undang-Undang Desa dan tercipta Nomor 3 tahun 2024 dan mudah-mudahan tercipta juga turunan PP peraturan pemerintah dan Permendagri turunan Undang-Undang Desa lainnya, mudah-mudahan bisa mencerminkan ke depan. Mohon maaf Pak Hadir, Pak Ketum, izin tujuan kita alhamdulillah sudah direspon oleh Pak Mendagri secara teknis. Ini perjuangan Pak Muhammad Asrianas, perjuangan Pak Ketum kita Pak Haji Peri Radiansah. Mudah-mudahan bisa tercipta dengan secepatnya tunjangan secara nasional 70% dari masyarakat. Mau tidak mau ini harus tercipta. Izin terakhir sebelum mundur, kita bagikan yel-yel kita dengan ada tambahannya. Karena sekarang hadir desa bersatu ditambah dengan desa. Ketika saya serukan BPD pertama, Bapak Ibu semua bersemangat dengan menjawab bersatu. BPD kedua, Bapak Ibu semua menjawab berjuang. BPD ketiga, Bapak Ibu semua menjawab bermartabat. Terakhir saya serukan desa, maka Bapak Ibu semua menjawab bersatu. Indonesia, Bapak Ibu semua menjawab maju. Mohon izin semuanya berdiri yang ya, siap. Tangan terkepal semua, tangan kanan, semangat. BPD! Luar biasa semangat kita. Terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada Lukman Sahrusnaini yang sudah melaporkan sekaligus menyambut para tamu undangan dan juga para tamu kehormatan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Untuk yang selanjutnya kita akan sesuatu karena kami dan kita semua pahami bahwa Bapak-Bapak yang terhormat tentu banyak sekali agenda dan agenda kita pada siang hari ini tadi ada sempat tertunda itu beberapa saat, jadi tidak sesuai nomor yang sudah ada. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia kepada yang terhormat Bapak Haji Peri Radiansah STMM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ikutan seperti kami untuk anggota dan pengurus semuanya berdiri dengan semangat.
DPD. Terus mengabdi di Republik ini di ujung pengabdiannya. Dan terhormat kepada Pak Direktur, Pak Buktono, salah satu mitra kita yang memang terus mengingatkan saya karena PAPSI ini organisasi yang banyak maunya. Ada perubahan ini itu Ketua Desa Bersatu itu sampai bilang PAPSI ini banyak maunya dan tidak mau yang baik melebihinya, dan Pak Buktono ini ternyata luar biasa memperhatikan kita semua. Hari ini mohon maaf Pak Dirjen tidak bisa hadir. Minta kesediaannya kepada semuanya untuk agama masing-masing. Saya mohon doanya atas meninggalnya Ibunda Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian untuk Muslim berdoa Al-Fatihah dan non-Muslim berdasarkan kepercayaan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Semoga kalau beliau termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhormat kepada sahabat saya Asyana Sulawesi, mohon berdiri. Ini beliau baru hadir di acara PAPSI. Acara PAPSI yang ke-14 ini dalam rangka Desa Baris. Nah inilah mungkin revolusi desa abad 2024-23. Saya bersama beliau panjang lebar nanti lah ya, merumuskan dari A sampai Z, dan sekarang keliling Indonesia untuk kopi kiri. Ini betul. Alhamdulillah sehat walafiat dan didoakan mudah-mudahan bisa tercipta di Republik ke depannya. Terima kasih kepada sahabat saya perwakilan dari Apedas, Kang ya, terima kasih, dan teman-teman yang lainnya pada sibuk, dan kebetulan pada hari ini kita background dengan kegiatan resmi ada translasi podcast. Semalam saya ditanya sama Pak Menes, kenapa nggak hadir? Saya telat, Pak Menes. Apa ya itu macet di mana-mana, karena ada arus di Bandung itu kan arus liburan, proses ini ada arus baliknya luar biasa. Terima kasih kepada perwakilan provinsi yang telah hadir pada kesempatan ini, dari Provinsi Jawa Barat, Pak Asda, dari Provinsi Jawa Timur. Terima kasih dukungannya.
beliau siapa? Pak Muhammad yang luar biasa sekali punya PPD beliau. Terima kasih kepada teman-teman semua, Ketua Provinsi seluruh Indonesia atau ada yang diwakili, Ketua Kabupaten, karena memang Inventaris ini sangat terbatas. Jadi diharapkan teman-teman memahaminya. Kita melaksanakan kegiatan ini ada berbagai hambatan yang luar biasa, tapi tidak mulai sama. Yang pertama saya ingin menyampaikan Pak Wamen, Pak Direktur, Papsi ini dilahirkan 25 November 2020 di Jawa Barat. Kebetulan tadi saya lihat protokol Pak Wamen itu sebagai saksi hidupnya. Dulu mendampingi Pak Mendes dan kita baru berumur 3 tahun setengah. Dan semua rekomendasi MUDAS dari mulai revisi undang-undang, karena kita ini salah satu yang menemukan revisi undang-undang di MUDAS, terus keinginan naik tunjangan, coba rekan-rekan lihat lagi di buku hasil MUDAS, terus keinginan BPJS ya, atau jaminan sosial kesehatan dan jaminan kecelakaan, terus ingin naiknya martabat BPD menjadi DPRD, ini doang sama Pak Udon. Terus ada lagi hadiahnya, kita tidak berusaha sebenarnya. Di sana ada Purna BPD atau Purna bagi aparat perangkat desa. Ini selamat datang Pak Tahrir. Ini Ketua Umum BPD ini. Kok ke belakang Pak Tahrir ini? Semua yang rekan-rekan rumuskan dulu, semua yang dijadikan ajas perjuangan dalam 3,5 tahun itu sudah terjawab dan sudah terselesaikan. Ini bukan main-main. Perjuangan kita dari mulai konsolidasi Pak Wamen, Pak Ketua Desa 1, Pak Direktur, Pak Perwakilan, saya keliling ke seluruh provinsi untuk melantik sampai hari ini. Ada 28 provinsi yang sudah dilantik dan sisanya tinggal menunggu. Dan itu melahirkan kebanggaan bagi kita semua. Walaupun di perjalanan sangat luar biasa, turbulensinya, karena tidak semulus yang kita anggap bakal bisa. Yang kedua, perjalanan Papsi ingin merevisi undang-undang, ternyata Allah telah takdirkan untuk ketemu saya dengan Bung Anas, dengan para ketua organisasi, sama Pak Suta, sama Indra, Ketua Penas dan lain-lain. Halnya sama dan memang energinya luar biasa. Setelah sendiri menyampaikan bahwa undang-undang itu harus direvisi, setelah kami bersatu, Pak Wamen ini seperti ada sengatan turbo, apalagi yang ada sini nggak mau berhenti kan, turbonya terus di start nggak berhenti. Alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun ya, ada 1,5 tahun kita intern 1,5 tahun, Bung Anas nggak tidur, saya juga sama nggak tidur, terangsang dan sebagainya. Revisi ini bisa disahkan tanggal 25 April teman-teman, dan itu terjadi apa yang disebutkan para pihak, revisi juga bisa, ternyata bisa terjadi teman-teman. Dan ini sebuah fenomena perjalanan republik ini. Kita harus
bonusnya banyak di revisi undang-undang, dan BPD sudah naik kelas, sudah sangat luar biasa sekali dan menjadi bagian dari perjalanan Republik. Maka residentalis ini harus kita menunjukkan bahwasan tanggal 7 Mei tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Pemda itu ada yang namanya Badan Perwakilan Desa. Sudah 25 tahun. Baru 25 tahun BPD bisa naik kelas, revisi undang-undang sudah agak sedikit naik ya. Pak Wawendes sama Pak Direktur beda dengan kemarin, sudah luar biasa sekali. Tinggal sekarang teman-teman berdoa, terus dukung kami yang sedang berjuang revisi peraturan pemerintah dengan 11 peraturan turunannya Undang-Undang Nomor 3 2024. Jadi dalam ini ada masalah sosial sudah dibocorkan sama Kemendagri, yakni standarisasi tunjangan pimpinan dan anggota BPD seluruh Indonesia itu termasuk dalam klausul peraturan pemerintah. Bahagia nggak teman-teman? Baru itu saja. Masalah presentasinya kita memohon di sini ada Pak Wawendes, ada Pak Direktur, kalau bisa 70% dari sirekap kepala desa. Kalau tidak bisa, kalian ini kayak bener, teriak-teriak, diajak demo susah. Kalau di sini saya kasih undangan yang datang cuma 3 orang, Bintang, Pak Karno. Tenang. Jadi pemerintah pusat itu sudah memperhatikan kita loh. Jadi ada satu klausul yang memang nanti di PP ini bisa masuk. Tapi besarannya makanya diadakan residentalis, kita memohon permohonan ini dari seluruh anggota BPD Indonesia, perbedaan organisasi apapun, mudah-mudahan ditunaikan. Setuju ya? Makanya kalau ada demo, ikutan. Kan sakit, kan ditangkap polisi. Kan takut sama istri. Nah, teman-teman harus tahu perjalanan ini sebagai hasil revisi undang-undang nih. Ini deh, Panglima aja deh. Bu Asri, saya sama para ketua organisasi. Panglima apa ya? Setelah beres, tentu tanggal 25 ternyata pemerintah pusat itu memberikan sebuah hadiah lagi. Saya Bu Asri ini percaya untuk mengadakan sosialisasi dan public hearing di seluruh Indonesia. Teman-teman, tahu nggak teman-teman? Ini kejadian pertama di Republik ini. Ada undang-undang public hearing-nya itu di seluruh provinsi. Diikuti oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, sama Purwakades. Jadi Pak Kadis yang sudah menyelenggarakan, saya terima kasih sekali atas dukungannya dan luar biasa. Di Riau pesertanya sampai 2.000, Pak Direktur, Pak Wawendes sampai 2.000 pesertanya di Pak ini, sampai meneteskan air mata dalam masyarakat. Semua sudah teraspirasikan. Berikut di Jawa Timur juga, alhamdulillah kemarin ada sosialisasi dan kedepannya mudah-mudahan bisa besar Pak Kadis. Nah, di Jawa Tengah kemarin kami mengadakan konsolidasi dulu di daerah Banyumas dengan beberapa organisasi. Di Jawa Barat Pak Asta belum, biasanya Jawa Barat harus depannya.
Desa Bersatu. Hebat nggak Desa Bersatu? Dan semua bisa datang untuk menyampaikan aspirasinya. Ini adalah salah satu perjalanan Republik yang luar biasa. Untuk informasi perkembangannya, masalah PP, semua ajuan, kebetulan saya dipercaya sama Ketua Umum sebagai penanggung jawab Komisi Nasional. Jadi semua ajuan dari Kepala Desa, BPD, perangkat desa, Purna, itu ke saya dulu. Pak Ketua ini luar biasa, Pak Kawan. Harus saya yang lanjut dan mengelola tentang komisi. Mudah-mudahan semua aspirasi teman-teman bisa terakomodir oleh pemerintah pusat dalam PP ataupun dalam program sendiri. Nanti penyusunannya mungkin saya tidak tahu, sudah ada Anas, ada Pak Direktur tadi mau sampaikan. Yang terakhir, dalam tradisi PAPSI, kami sudah merumuskan di Musyawarah Nasional Parlemen Kawasan ada tradisi memberikan penghargaan kepada para pejuang organisasi. Jadi tadi mohon maaf karena mungkin panik panitia, ada Parlemen dan Pak Direktur, ditambah ini ada urusan dari provinsi-provinsi. Jadi di kami ini ada pendiri. Kami ini asalnya bertiga. Jadi saya itu dulu memang sudah sering di desa karena saya itu keluarga desa. Saya itu udah bukan lagi keluarga kepala desa, keluarga anggota BPD. Desa saya, Desa Selamuni, itu keturunan saya itu sudah 60 tahun nggak kalah pilkada. Dan pinggirnya itu desa paman saya sudah 48 tahun pilkada nggak mau kalah. Jadi dalam ajaran keluarga saya, haram hukumnya pilkada kalah. Daripada kalah, mending huru hara. Saya ini anggota BPD termuda dulu tahun 1999, terus masuk lagi 2007. Nah tahun 2020, Parlemen saya itu diajak sama Kang Pendi. Ada lagi satu lagi namanya Pak Isa, orang Sumedang. Itu sebelum COVID. Jadi mereka ini terharu kan, banyak tamu di rumah saya ini, tamunya kepala desa, BPD dan sebagainya, karena itu lingkungan desa. Nah, desa saya ini desa yang pelayanannya 24 jam. Kendaraan operasionalnya Pajero sama Fortuna. Karena pabriknya banyak, ada 96. Ambulannya juga desa Selatan. Jadi obat tentang berdesa, nggak tahu ini dari ini. Jadi dari 3 orang berkembang, saya ketemu dengan Pak Karno, Bekasi, terus dengan Pak Bintang, dengan Ibu Hasil, sekjen saya, udah kecil belum sekjen. Jadi sekjen ini perlu dikasih peringatan, jarang hadir. Terus ada beberapa orang yang memang mendukung, maka PAPSI itu adalah PAPSI Jawa Barat. Berkembang menjadi 21 provinsi. Akhirnya kita melaksanakan munas tanggal 25-26 November 2020. Dalam keadaan COVID, saya menghadap ke Pak Mendes waktu itu, kalau Pak Guru kami mau menjalankan munas ada COVID, kalau tangkap nanti. Pokoknya munas tentang perjuangan desa. Judulnya tidak tanggung-tanggung, Pak. Ada bukunya yang saya susun, namanya Memperkuat BPD menuju Good Government Desa. Itu kalau baca buku itu masih kita. Karena saya waktu itu sambil tirakat penulisnya. Jadi ilmu saya tentang desa saya dan semua sudah terjawab. Nah,
Medali ini adalah ada di buku itu, penghargaan. Ini medali tertinggi Garuda. Jadi teman-teman yang mendapatkan medali ini sudah ada datanya. Ini harus bangga. Dan tidak 1 tahun sekali ini dapat kalian dapat. Ini berdasarkan momentum dan berdasarkan apa yang perkembangan organisasi ini bisa menjadi bagian. Ya mudah-mudahan ke depan organisasi ini menjadi organisasi perjuangan yang lebih bagus, meningkatkan anggota APBD seluruh dunia. Setuju ya? Teman-teman semua, hal-hal yang bersifatnya kelemahan kami selama ini, mohon maaf dan sebesar-besarnya, mohon susah. Tapi untuk menyelesaikan tugas dari teman-teman, amanah-amanah sudah terselesaikan semua. Yang pertama, SKT Kemendagri itu sudah beres. Kantor di Jalan Braga, Pak. Kantornya di Jalan Braga 4 lantai. Itu di Bandung, di kawasan Gedung Merdeka. Jadi kami berpusat di Bandung. Pengurusnya, alhamdulillah, pada saat ini saya memimpin sudah 28 provinsi dan kabupatennya sudah lumayan. Setiap provinsi sudah ada TAPSI. Di Pulau Komodo, Desa Modor juga itu adalah TAPSI juga, Pak. Ada TAPSI seperti itu. Nah, teman-teman, ini perjalanan memang sangat luar biasa sekali. Sebentar lagi ada proses revisi